ini kan kemarin Arafi teh ngasih uangnya ya kan sumbangan gitu ya kan untuk bantuin Pak Tarno pengobatan sendiri. Nah, Ibu dapat atau enggak sih? Enggak dapat. Saya mah tahu oge dari habis kerja lah. Itu kan panjang jalan orang-orang pada kenal ya. Bu Tarno katanya, apa Bu? Itu Pak Tarno di TV katanya dapat duit katanya 10 juta katanya gitu. Ya udah syukurlah gitu. Enggak bohong, benar. Iya, katanya coba nonton. TV nanti dimatiin. Udah dah saya mau kerja gitu, nggak dilayanin. Udah biarin syukurlah gitu kak, itu tetangga teh. Nah dari situ deh katanya mau dapat jatah si ibu kena masih kuli nyuci katanya gitu. Nah dari sini anak buah yang suka ikut sama si Mas dulu, si itu Eeng orang Padang, terus Igun, ibu katanya, apa itu Pak Tarno katanya dapat duit, ayo ibu katanya dapat jatah, udah kasono udah kalah. Tadi dulu ya, saya masih bisa kerja kuli nyuci gitu. Nah terus kalau dikasih saya mah diterima, kalau nggak dikasih ya udah gitu aja gitu. Anak buah saya lah gitu. Itu aja. Kok ibu begitu sih? Iyalah ngapain? Kalau rek niat ngasih, si Salamet kek, si Uwa kek, si Emas kek, begitu anterin ke sini gitu. Kalau ingat kena kan masih kewajiban si Emas gitu, masih istri sahnya gitu. Makanya sampai sekarang saya mah nggak dikasih apa-apa, biarpun duit ada 50 juta ada yang ngasih, ada yang mau 100 juta, ada yang mau 500 kayak, ada yang mau 2 juta kayak, ada yang 5 juta. Saya nggak tahu, nggak dinafkahin, nggak pulang udah 4 bulan saya. Alhamdulillah sekarang dari Pak Ustadz saya dikasih rezeki. Pak Ustadz Usnul ya, Pak Ustadz apa sih, ya Allah mau bersyukur Pak Ustadz semua udah ngasih sembako tuh. Saya terus tuh sembakonya tuh di warung habis belanja. Alhamdulillah saya rezeki dari mana aja, biarpun suami nggak dinafkahin, saya ngarasin si suami sehat, kena ini duitnya dikasih gede-gede dari orang gitu, dari artis nggak masalah, saya mah nggak dikasih nggak pedah. Si Emas masih kewajiban tanggung jawab dunia akhirat tuh, nggak dinafkahin, jadi saya digantung gini aja. Berarti ibu nggak tahu sama sekali ya uang dari sumbangan? Nggak tahu, saya perak nggak tahu. Katanya kemarin dapat duit dari siapa? Bukan satu lagi yang 50 juta. Saya nggak tahu sama sekali. Kena orang nggak suami saya, nggak supirnya, nggak saudaranya, nggak ada yang nasehatin ngasih kasih ini. Kena masih kewajiban si Emas, masih tanggung jawab si Emas gitu. Kecuali si Emas nggak punya duit, saya ngarasin kena orang sakit gitu. Sebenarnya suruh pulang ke sini, saya pengen ngarawat. Tapi kecewa nggak sih Bu dengan sikapnya Pak Tarno gitu? Kecewa kalau begitu. Emang bukannya si Emas nggak, saya nggak nyalahin suami saya. Si Emas kalau dinasehatin orang nurut. Kena ini mah biang kerokna berempat. Dewi, Salamet, terus saudaranya itu Hadi, Malisa, harus sama nasehatin tuh. Pertama istri sahnya kirimin duit biar di akhirat mah enggak berat tanggung jawab. Saya mah nggak masalah, nggak dikasih itu udah bersyukur. Ini dikasih Pak Ustadz, saya mah kenalannya sama Pak Ustadz, udah bersyukur. Ya, tapi Bu kalau misalnya Pak Tarno datang ke sini gitu ya kan untuk minta maaf sendiri, bakalan ini nggak sih, menerima nggak sih? Saya mah biarpun nggak si Emasnya minta maaf diterima. Borobas sih paling teh kasih nih sendiri. Wartawan sekarangnya mau dibawa terima, masih kena sayang cinta ke suami. Karena si Mas itu ya nggak tahu lah, kalau udah nggak ada duitnya paling nggak ada jok. Kena contohnya kemarin dia udah pada kabur, udah pada pulang. Itu sebelum ke Bandung si Mas ngomong sendiri, bukan dari orang, bukan dari suami, bukan dari si Salamet, bukan dari saudaranya, dari mulut sendiri ngomong si Mas. Karena katanya udah pada pulang katanya itu. Ya udah pulang ke sini, malu katanya, lu katanya gitu. Kan bahasa lagi lu dulu mah yang waktu masih di atas, masih 8 tahun belum KTP, masih nyai bahasanya. Kalau aku mah nggak berubah, masih Mas kayak. Tapi kalau misalnya anak-anak sendiri gimana Bu? Ya kan Mas, memaafkan Pak Tarno nggak sih dengan sikapnya gitu? 4 bulan nih. Anak aku. Ya anak-anak. Malah anak si Isa, anak si Emas nggak dukung aku. Kemarin dia wawancara masih Isa. Mas
kasih mie, katanya mudah-mudahan bapak kalau kasih lagi diterima. Enggak diterima mie masa, biarpun memang kalau itu nggak sakit hati paling sebulan, sejam 2 jam, kalau udah makan udah tenang gitu. Paling nangis kalau lagi, kalau ngepel gitu kadang-kadang suka ada sedihnya gitu di rumah orang. Ya Allah, suami saya setru, sekarang punya rezeki, nggak ada keingatan sampai kasih Dewi nomor saya mas sampai diblokir, nggak boleh ngobrol sama si mas, katanya aku siwa, nggak mungkin ku si Dewi itu. Dewi itu istri yang baru ini ya? Iya, yang baru nikah, karena baru 4 bulan kayaknya, baru berapa sih orang habis lebaran. Ibu mungkin kenangan apa gitu ya kan yang sama Pak Tarno sendiri nih yang masih terngiang gitu ya kan sampai sekarang ini? Kan dari susah nih sama Pak Tarno kan? Dan susah lagi orang makan dari orang, dikasih dari majikan kan. Saya kulit nyuci 4 itu sampai kabuburan, 5 bulan, naik daun tuh. Itu hamil itu, waktu naik daun di Trans TV, di RCTI lah, udah kemana-mana lah gitu. Kena kan dikontrak katanya 2 tahun katanya gitu. Saya nggak tahu, tapi suka diajak sih kalau malam, biarpun saya kulit nyuci sibuk, kalau malam suka diajak, tapi diajaknya suka diumpetin, nggak boleh ketahuan artis-artis, karena saya jelek tuh. Bu, mungkin kalau misalnya Pak Tarno nonton gitu ya kan, mungkin ada hal yang mau disampaikan gitu ke Pak ya, mudah-mudahan sih cepet sembuh sih bisa jalan ke sini gitu. Karena kalau ngikutin mereka itu nggak untuk rumah tangga lah gitu mas. Karena sih mas belum bisa jalan, kalau udah bisa jalan pasti pulang ke rumah sini. Dan ibu juga udah memaafkan ya? Iya, dimaafin. Saya mah nggak dengki, nggak kejem gitu. Ngapain sih gitu-gituan, biar sehat, biar biar karena surga dunia akhirat itu aja. Saya nggak mau. Bu, maaf Bu, kan katanya udah lama banget ya nggak ketemu. Itu terakhir ketemu kapan sih? Ya itu tanggal September. itu Tapi ada nggak sih pesan yang tanggal terakhir 20 ya, itu pas disampaikan? mau ngambil surat mobil. Nah itu kan saya digadein 5 juta ke aku mah, ujung-ujungnya udah ke sono 25 juta. Perhatiin orang itu sama si Dewi juga, karena kan dari Bandung itu ambil surat mobil mau ke Bandung. Ke Bandung tanggal 28. Karena orang Bandungnya ke sini sebelum nggak ke Warakas, ke sini orang alamatnya di KTP di sini. Orang rumahnya ke sini tuh pada bocor rumah tuh, apalagi di situ di dapur nggak aja. Kayak kemarin kok Pak Ustadz dikasih 10 juta buat ngurusin itu rumah, kamar mandi gitu itu pada bocor. Jadi ini di tempat tidurnya, makanya kata wartawan ini ibu kalau itu kebocoran, ya kalau ibu tidur banyak mana? Ya nyari yang enggak bocor nih. Tahu sama teteh harus buka belakang. Ini nak pada mau nyukur deh, nanti keramiknya, kamar mandi maafkan. Makanya kalau itu disedot dulu, ditahu kadang-kadang deh ke tempat cucian piring, pakai surut gitu. Tapi akhirnya pada banyak yang pada bantu kesini ya Bu ya? Alhamdulillah dari Pak Ustadz dari Indomaret gitu kemarin kasih 3 juta pertama. Makanya pada Marenta itu si Salamat minta, anak saya ujung-ujungnya minta maaf kan. Terus si Hadik juga minta juga, itu duit 3 juta pada minta. Itu bisa berapa jatah aku itu udah kena, nggak dengar dari si Rapi kan ibu nggak dikasih, makanya kasih nih orang Indomaret apa sih? Maaf aja ya Indomaret aku salah ngomong gitu. Ya sebenarnya makan udah buat si ibu aja karena dapat tanonnya di sono, udah dipoto juga kak buat ngelaporin ke bosnya. Terus teh sejuk 1 dikasih sembako sedus Pak Suri. Itu CS-nya si Mas yang angkatan laut kasih ini juga malam-malam ya. Terus Pak Ustadz anunya tuh sembako duit. Terus Pak Ustadz apa sih nggak lupa, astagfirullah maafin Pak Ustadz yang saya lupa Pak Ustadz ya lah gitu. Alhamdulillah dikasih duit kemana tuh belanja buat ngebetulin kamar mandi karena udah tukangnya sekarang masih pada libur. Nah saya dituduh ku si Dewi nggak suka ngarido karena si Dewi katanya saya ngalabrak, bukan ngalabrak, kena pengen tahu. Si Dewi kan kayak gini, si Salam kan ngasih tahu habis lebaran, saya habis dari kampung kan nggak taunya punya istri si Mas, nggak mungkin punya istri lagi, itu belum ketahuan yang ini kayak yang di si Lisa. Bu katanya si Sadi
di katanya ini Pak Tarno habis nikah katanya, Bapak yang tahu tuh kontraknya di betingnya. Terus saya ke sono malam-malam tuh masih Sadi diunjukin. Nah itu main habis keluar, si Dewinya baru datang. Nah saya laporan dulu ke RT, kena RT nah udah tidur, udah malam, udah jam 9-an. Pas gitu ngetokin kontrakannya, assalamualaikum. Pas gitu nongol gini, tas si Dewi nongol palanya doang segini, kena main habis cuci muka. Pas gitu ini Dewi ini istrinya Pak Tarno ya katanya gitu. Bukan katanya, asistennya katanya gitu loh. Pintu ditutup. Iya gitu. Kita digeblokin pintunya aku sedih. Gua kasih nih ya, mau baik-baik apa betul apa istrinya Pak Tarno, apa manajernya. Karena dikasih tahu, bukan katanya gitu. Malah di dalam itu nggak ngomong sama saya. Udah dari situ dulu sampai sekarang saya tahu Dewi di TV aja, nggak ketemu sama sekali. Nah satu lagi di Gang 3 si Lisa ketemu di Koja itu, di situ kok aku nemuin lah gitu apa benar gitu. Si Lisa ge marah juga, jadi malah galakan yang muda-muda lah gitu, ngerebut suami orang, pelakor. Bukan ya galak malah yang di situ ya, malah yang muda-muda yang galak. Ya sabanana si Mas jangan sampai jualan ke sekolahan, jualan di jalan-jalan raya, di sekolahan ke Beting, ke Celincing, sekolahan Menteng, sekolahan di Warakas gitulah. Harus lama berjuang sama kayak saya kuli nyuci. Ini punya duit dari orang-orang itu si Mas di Mamparaden lah gitu aja.